Forecast adalah sesi podcast dari Fore Cafe yang berbicara tentang lifestyle, self-development, dan fenomena sosial yang menarik untuk dibahas dengan segelas kopi untuk menemani. Hai, gue Nadia and welcome to Forecast, forecasting insightful talks with inspiring speakers. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Forecast, forecasting insightful talks with inspiring speakers. Balik lagi sama gue Nadia dan hari ini kita kedatangan satu orang yang spesial. Siapa dia? Say hi to Kak Safira. Hai. Ada sebutannya gak sih? Buat Foreference. Foreference. Hai Foreference. Hari ini kita kedatangan Kak Safira. Terima kasih. Halo, apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Nadia sehat. Sehat. Mudah-mudahan Foreference sehat juga. Amin. Semuanya bisa tetap jalanin aktivitas dan juga tetap produktif setiap harinya ya Kak ya. Oke, sebelum itu kita mau kenalan dulu nih sama Kak Safira. Boleh memperkenalkan diri dulu nih Kak Safira. Kak Safira tuh siapa dan sekarang lagi kesibukannya apa? Hai, saya Safira. Saat ini saya bekerja sebagai TV personality di salah satu channel berita berbahasa Inggris pertama di Indonesia, namanya See Today News Channel. Hampir setiap hari dari jam 6 sampai jam 9. Terus juga siaran radio di Cosmopolitan Radio. Baru menyelesaikan produksi series juga untuk salah satu platform OTT. Disutradarai oleh Nia Dinata. Terus kayaknya kesibukan saya nggak jauh-jauh dari seputar dunia broadcasting dan juga penyiaran sih gitu. Berarti ini udah hal yang biasa ya buat Kak Safira ada di sini ya. Ini udah kayak ngobrol aja kayak. Ngobrol aja gitu ya. Oke, ice breaking question. Yes. Kalau misalnya tadi kakak udah sebutin TV personality, udah jadi presenter, model segala macam. Aku mau tahu who's your childhood idol? Kira-kira siapa? My childhood idol. Aku suka Britney Spears waktu kecil. Oh, kenapa tuh? Karena we share same birthday. Tanggalnya sama, 2 Desember. Terus aku ngelihat dia kayak apa ya, sosok perempuan yang very energetic gitu ya, dengan lagunya, dengan kostumnya. Walaupun mungkin akhirnya ketika sekarang dewasa udah she's very kinky gitu. Tapi ngelihat sosoknya Britney dari klub Disney kayak seneng aja gitu ngeliatnya. Terus aku juga dulu kayaknya suka sama penyanyi-penyanyi cilik sih gitu. Aku banyak banget yang aku suka kayak Trio Kwek Kwek kayak gitu. Jadi emang Ria Enes dulu aku suka banget karena very entertaining gitu. Itu sih. Iya, lucu bingung ya ternyata kayak nggak selalu. Misalnya kayak dulu mungkin cita-citanya pengen jadi dia, soalnya pengen jadi ini, tapi ternyata ini Britney Spears ya. Karena emang maksudnya aku suka ngelihat, mungkin emang dari kecil aku suka musik gitu, suka dengerin musik maksudnya, dan ngelihat penyanyi-penyanyi cilik, kayak kita dikenalin gitu sama orang tua gitu, dan akhirnya ketika udah mulai gedean dikit, udah mulai bisa lagu berbahasa Inggris, ada Britney Spears waktu itu memang booming banget. Pas baca-baca, wah tanggal lahirnya sama gitu, jadi kayak makin jadi ya. Gitu, jadi kayaknya Britney walaupun nggak sampai punya posternya gitu ya, tapi ikutin punya dulu zaman kaset, beli kaset kayak gitu aja sih. Iya kayak gitu. Tapi berarti Kak Safira nyanyi nggak? Enggak dong, nyanyi sendiri kalau lagi penyanyi toilet ya. Penyanyi toilet, penyanyi di mobil kalau lagi nyetir kayak gitu. Oke, sekarang kan kita udah tahu kalau childhood idolnya Kak Safira tuh Britney Spears. Dari awal dari model, aktris, pembawa acara, TV personality. Have you ever imagined being one? Iya, akhirnya sekarang aku bisa bilang dan aku tulis juga di KTP gitu ya, TV presenter karena memang ternyata aku punya ketertarikan yang cukup besar di dunia media. Bukan semata-mata ingin menjadi orang yang ada di depan layar gitu, tapi benar-benar tertarik sama dunia media. Dan ternyata kalau kita lihat sekarang gitu ya, perkembangannya juga bukan hanya media konvensional aja, tapi digital media juga gitu. Bahkan udah ada produk-produk digital media lainnya gitu, dan kayaknya ilmunya tuh kayak nggak habis-habis. Makanya aku bisa bilang bahwa kayaknya aku akan meneruskan karir ini gitu ya, sampai akhirnya sekarang pelan-pelan mulai produksi channel sendiri untuk YouTube kayak gitu-gitu. Jadi emang pengennya panjang, pengen sustainable lah gitu. Berarti kayak bukan cuma kayak pengen kerja, tapi pengen jalanin ini emang karena passionnya gitu kan. Bener. Kayaknya udah jadi passion sih, bener. Oke, tapi awalnya sebenarnya Kak Safira pas lulus kuliah kerja apa dulu sih? Kayak maksudnya akhirnya langsung magang di media kah? Atau misalnya kayak
tiba-tiba ya ketarik aja ke media gitu? Sebenarnya jauh sebelum aku kuliah bahkan aku udah memulai. Jadi waktu aku lulus SMA, jadi jeda antara lulus SMA sampai mau masuk kelas kuliah gitu kan ada kayak sekitar 3 bulanan. Dan kayaknya orang tua aku nggak terlalu nyaman ngelihat anaknya nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi dimasukin lah short course selama 3 bulan broadcasting. Pada waktu itu aku zero knowledge banget tentang dunia penyiaran gitu ya. Cuma taunya apa sih gitu. Udah ikut les aja gitu intinya gitu. Udahlah setelah aku ikut les seminggu 3 kali secara intensif, dikasih pelatihan presenter, radio, DJ semuanya. Ternyata aku mulai menyukai dan ternyata juga aku bisa lulus menjadi salah satu lulusan terbaik gitu pada waktu itu. Terus gimana tuh ya kuliahnya komunikasi juga, public relations. Jadi sambil kuliah udah mulai menjalin hubungan sama teman-teman atau sama mentor-mentor pada saat aku ngambil short course. Akhirnya berjalannya sampai sekarang gitu. Jadi sambil terus kuliah bareng, jadi berbarengan sebenarnya gitu. Akhirnya kebentuk menjadi seorang Syafira yang sekarang bisa aku bilang sebagai seorang TV personality gitu. Ternyata maksudnya semuanya tuh didukung dari awal, kayak maksudnya ternyata nggak tahu ikut course, maksudnya nggak tahu mau ngapain ikut course, tapi ternyata ada kenalan. Biasa kan ada orang kayak ya udahlah coba-coba, tapi ternyata dari awal emang jadi suka. Gitu. Iya, aku tuh emang tipe bukan orang yang suka nyoba-nyoba. Maksudnya mau nyobain ini deh, enggak. Aku tuh nggak tahu kenapa dari dulu tuh bukan orang yang FOMO sama sekali. Jadi kayak aku cuma mau melakukan apa yang aku pikir aku bisa, atau seenggaknya kayaknya otakku mampu memproses gitu kan. Gak mau coba-coba gitu. Aku gak mau nyoba-nyoba gitu kan. Gak mau karena aku ngerasa banyak waktu yang bisa aku pakai gitu daripada nyoba-nyoba terus gak suka terus terus gitu kan. Dan orang tuaku cukup efektif pada waktu itu karena ngerasa udahlah gitu ngambil jurusan kuliah yang pasti-pasti aja. Abis selesai kuliah bisa langsung kerja. Jadi jangan ngambil jadi kayak emang udah di dogma gitu bahwa jangan ngambil jurusan yang kamu cuma sekedar mau gaya-gayaan kayak gitu-gitu. Emang rajin baca buku kayak gitu-gitu loh gitu. Akhirnya perasaan rajin-rajin juga gitu kan. Akhirnya betul saja gitu apa yang diarahin sama orang tuaku. Ternyata aku suka, ternyata alhamdulillah aku bisa menguasai walaupun memang proses belajarnya sampai sekarang. Cuma akhirnya aku bisa bilang bahwa iya ya waktu itu sepertinya aku mengambil keputusan yang tepat. Jadi kalau misalnya nih bisa ditarik mundur, mungkin itu one of the best decision yang sepertinya mungkin bukan the best decision tapi the right decision at the moment gitu. Jadi kayak ya semoga bener apa yang aku ambil ya, walaupun memang dalam perjalanannya masih ada kesalahannya, error-errornya, tapi proses itu aku sangat menikmati. Intinya kan menikmati prosesnya kalau menurutku gitu. Iya bener banget. Jadi selain itu Kak Syafira kalau udah TV personality dia juga punya campaign ya Kak, kalau nggak salah ya, cantik itu beragam. Bener. Nah jadi karena udah barengan sama teman-teman, udah kerja dan sebagainya, ketemu sama banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda pekerjaannya dan profesinya gitu, dan berdasarkan pengalaman pribadi juga, aku ngerasa banyak banget obstacles atau tantangan selama perjalanan pekerjaan ini, karir ini gitu. Kayak mulai ditolak-tolakin kayak mulai banyak mendapatkan kritik yang menurutku tidak kontekstual, kayak misalnya oke, dikritik karena performance aku bisa terima, tapi kalau cuma sekedar aduh kamu nggak ada maaf ya kita belum bisa kerja sama karena kami merasa rambut kamu terlalu keriting, apa hubungannya gitu kan, terima kasih kamu bagus banget tapi kami mencari seseorang yang mungkin warna kulitnya lebih terang. Ngapain lo panggil gue gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan ketika aku mulai. Penolakan-penolakan itu ada. Ternyata aku gak sendirian. Ada orang-orang, ada teman-teman yang bahkan model, profesinya, desainer juga mengalami hal yang sama. Dari situ kami sepakat bahwa gak bisa dong kecantikannya perempuan itu tuh beragam, macam-macam gitu. Gak bisa didefine dengan standarisasi yang gak ada tertulis di undang-undang kayak gitu-gitu. Jadi kami udah mulai serius. Ya udahlah, kita kumpulin aja orang-orang dari berbagai macam latar profesi dan pekerjaan, kita tanya aja definisi kecantikan menurut mereka tuh apa sih. Gak cuma perempuan sama laki-laki aja, tapi pengennya lebih banyak orang-orang yang menyadari bahwa perempuan ini memang secara kodratnya, secara lahiriah kata cantik tuh udah default gitu. Tapi bentuk cantik itu
apa dari bentuk cantik itu yang bisa berdampak sama orang lain. Karena kan kalau aku ngerasa kalau cuma sekedar bilang oke cantik terus apa kalau nggak punya manfaat untuk orang lain gitu. Karena buatku the best person adalah orang yang bisa kasih manfaat untuk orang lain dan kita juga bisa berdampak gitu kan. Itu sih sebenarnya inspiring ya kayak berarti. Iya, jadi dari si gerakan cantik itu beragam justru pengen ngajak lebih banyak perempuan lagi berdaya dan yang pastinya bisa berdampak gitu. Gila, keren banget ya teman-teman. Tapi aku setuju sih soal cantik itu beragam karena mungkin standar yang kayak looks-nya yang di sini harus cantiknya seperti apa, cantiknya seperti apa tuh ya nggak define mungkin kita siapa gitu kan. Iya, dan udah kayak last year banget kalau ngomongin so perempuan. Yesterday. Udah kayak perempuan, cantik. Iya terus, banyak banget perempuan, maksud aku semua perempuan itu cantik. Yes. Tapi kecantikannya bisa membawa dia sampai mana? Sampai sejauh mana dia bisa berdampak dan seberapa besar dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu sih lebih fokusnya ke sana gitu. Bener banget sih teman-teman. Nah, kalau misalnya kita udah ngomongin cantik berarti mungkin definisi dari Kak Syafira adalah being yourself, bener gak? Sangat. And what comes to your mind when you hear the word being yourself? Being yourself is about accept yourself as you are. Secara kodrat, secara batin semuanya, menerima diri kita yang gak sempurna, yang punya banyak kekurangan, pasti punya kelebihan, yang memiliki peran yang beragam dalam kehidupan, dan gimana caranya kita memaksimalkan setiap peran yang ada gitu. Itu sih menjadi diri sendiri dan tahu tujuannya kita tuh mau ngapain sih, dan kayak aku sangat percaya dengan kehidupan afterlife gitu ya. Dan setelah ini tuh kita mau dikenang sebagai seorang yang seperti apa sih gitu. Kalau kita nggak jadi diri sendiri, terus mau jadi siapa? Terus juga mau dikenal atau diingat sebagai orang yang bagaimana gitu. Kayak aku banyak melihat mungkin pengalaman dari orang-orang terdekat gitu ya, yang I really look up to gitu, kayak my late grandmother gitu, yang kayak sampai hari ini walaupun beliau sudah wafat dari zaman aku SMP atau SMA gitu ya, sampai sekarang ketika ketemu sama orang yang mungkin extended family, sampai sekarang tuh masih ngomongin ceritanya cuma tentang kebaikan. Itu sih very inspired me a lot gitu, kayak oh iya padahal mungkin dia nggak bikin apa-apa gitu. Dia tidak berbuat banyak, tapi at least dia berbuat banyak untuk ketika dia menjalankan peran-peran kehidupannya. For me, being yourself is really important, karena dengan mengenal diri kita tahu tujuan kita, sehingga kita bisa mengatur setiap langkah atau setiap keputusan yang kita ambil. Walaupun keputusan yang kita ambil nggak selamanya benar, atau keputusan yang kita ambil bisa menyenangkan semua orang, but hey, we're human, kita pasti bikin kesalahan, and that's okay. And that's a process, that's a part of learning. Iya dong, bener. Gila ya, deep banget ya guys. Aduh, dalam banget nih ya. Silakan Kak, minum dulu. Mendadak haus. Oke, aku suka banget sih. Maksudnya kayak kalau aku mikir dari tadi, iya ya, kayak maksudnya kalau ngobrol sama orang tuh we reflect to ourselves gitu kayak. Iya, bener kan, bener gitu kan. Ya, maksudnya gitu dan aku tuh tipe yang percaya bahwa setiap hal yang terjadi sama kita nggak ada yang kebetulan. Karena pasti ada message-nya, pasti ada tujuannya gitu. Seperti podcast hari ini. Gitu. Ya jadi kayak misalnya kalau kita nggak tahu atau kita tidak menjadi diri sendiri, ya kasihan dong orang-orang nanti yang ketemu sama kita gitu loh. Benar, gitu. Jangan, maksudnya kayak ya kasihan gitu orang kayak emang kamu angin gitu. Iya benar. Jangan gitu, jangan. Ya maksudnya aku berusaha untuk setiap hari memperbarui intention dengan semakin mengenal diri sendiri setiap hari. So I think be yourself, be myself is really important. It's like core to ourselves gitu, to our life. Please quote this. Oke, aku pengen nanya lagi nih. Kalau tadi udah nanyain soal childhood, soal apa tadi, soal be yourself, who's your role model today? Aduh, kalau ngomongin role model, kayaknya aku tuh I'm not that type of person yang melihat particular person as a role model. Role model itu bisa banyak banget gitu, nggak punya yang kayak satu atau dua gitu. Kayak my grandmother of course, terus sahabat-sahabatku juga my role model. Tapi kalau public figure mungkin ya, aku suka mereka-mereka yang bertransformasi.
kayak VJ Daniel. Aku ngikutin dia dari dulu dan kebetulan dulu waktu aku ikutan VJ Han juga ada dia gitu. Jadi kayak ngelihat dia zaman dulu terus sekarang ngobrol in person kayak wow, dia benar-benar bertransformasi dan menurutku itu bagus banget gitu dan memberikan dampak buat orang lain. Aku sangat terinspirasi sama dia. Terus juga Melanie Putria, dia konsisten dengan apa yang dia lakukan gitu ya, dengan olahraganya dan terus selalu punya vibes yang sangat positif gitu ya di media sosialnya. Terus juga kalau mungkin dari luar negeri, Oprah Winfrey selalu menjadi role model sih, walaupun mungkin banyak hal-hal yang ada pro dan kontranya. Tapi again, menurutku dia satu figur yang dia berhasil bangkit dari keadaan yang very bad sampai akhirnya dia juga menginspirasi banyak orang. Dia memberikan dampak untuk orang lain gitu. Oke, itu keren banget sih role modelnya. Dan mungkin yang terakhir nih Kak, aku mau nanya. Apa yang akan kakak bilang buat teman-teman yang nonton about them being themselves, be yourself ke teman-teman yang nonton hari ini podcast? Oke, buat for a friends, dengan kita menjadi tahu diri kita yang sebenarnya itu akan memudahkan setiap proses kita dalam bertumbuh. Kita akan menciptakan ruang-ruang yang begitu luas buat diri kita sendiri untuk bertumbuh, dan ruang itu nantinya akan diisi dengan hal-hal yang luar biasa. Semakin kita sadar diri kita nggak sempurna, semakin semangat kita untuk terus melakukan perbaikan. Dan dalam proses belajar untuk menjadi lebih baik, itu dia tuh yang dinamakan kehidupan menurutku. #Shafira 2020 gitu. Oke, itu Terima dia. kasih Nadia. Sesi podcast hari ini bareng Kak Shafira. Terima kasih. Hope you guys enjoy and please keep being yourself and stay tuned on the next episode. Bye. Bye.